salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Mari Tuhan, tolong pimpin dan urapi kami. Biarlah firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, dan pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah jangan melupakan Tuhan. Kita akan baca dalam Ulangan 6, ayat 10 sampai dengan 13. Ulangan 6, ayat 10 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, saudaraku yang terkasih, ujian dalam kehidupan manusia bukan hanya terjadi ketika mengalami kegagalan, kekurangan, persoalan berat, atau sakit, atau hal-hal yang lain yang membuat hidup kita menjadi berat. Tapi ujian juga sering terjadi justru ketika dalam kelimpahan, keberhasilan, atau hidup dengan penuh sukacita. Dalam kisah yang kita baca tadi, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel akan membawa mereka ke tanah perjanjian, negeri yang penuh dengan susu dan madu, negeri yang luas dengan kota-kota yang besar. Setelah melalui banyak persoalan, akhirnya bangsa Israel mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, kemenangan, keberhasilan, dan kelimpahan, berkecukupan, tidak berkekurangan apapun. Tuhan mengingatkan kepada mereka, jangan melupakan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Tuhan berpesan agar mereka tetap beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan tidak melupakannya. Tapi saudaraku, yang terjadi ketika mereka sudah tinggal di tanah perjanjian, hidup dalam kelimpahan, mengalami banyak kemenangan, dan hidup penuh dengan sukacita, mereka justru malah menyembah Allah lain, yaitu berhala-berhala yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Mereka melupakan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menepati janjinya, yaitu memberikan berkat kepada mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kisah bangsa Israel menjadi contoh bahwa manusia bisa jatuh, menjadi tidak setia, bahkan meninggalkan Tuhan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan berkat, kelimpahan, dan keberhasilan. Setiap hari kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya diberkati, diberi keberhasilan, diberi kesehatan, dan lain-lain yang baik untuk kita. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kalau semua doa itu dijawab oleh Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan? Atau justru karena berkat yang banyak membuat kita jadi lupa Tuhan, lupa beribadah, lupa berdoa, dan jauh dari Tuhan? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab seorang justru undur dan melupakan Tuhan, padahal hidupnya penuh berkat dari Tuhan? Yang pertama, terlalu sibuk mengurus berkat. Banyaknya berkat yang dimiliki membuat dia harus menyediakan waktu dan tenaga yang banyak untuk mengurus, menjaga supaya berkat itu tidak hilang, dan mengembangkan berkat itu sehingga makin bertambah banyak. Dengan demikian, semakin banyak juga waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus berkat itu. Akibatnya,
tidak punya waktu untuk beribadah, tidak punya tenaga untuk melayani Tuhan karena kelelahan. Terlalu sibuk mengurus berkat membuat seseorang tidak punya waktu untuk Tuhan. Ibadah dan pelayanan bukan lagi menjadi prioritas utama. Yang kedua, terlalu asik menikmati berkat. Saat dalam kekurangan, setia beribadah, bahkan melayani Tuhan, aktif dalam semua kegiatan. Kemudian berdoa mohon berkat dari Tuhan supaya tidak kekurangan dan hidup penuh berkat Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya, sehingga hidupnya tidak lagi kekurangan, bahkan hidup dalam kelimpahan. Karena sudah memiliki berkat yang banyak, ia menikmati berkat itu. Digunakan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang dulu tidak terpenuhi. Karena terlalu asik menikmati kesenangan membuat ia lupa beribadah, lupa berdoa, merasa lebih senang berwisata, jalan-jalan, dan pesta pora daripada beribadah atau melayani Tuhan. Yang ketiga, menganggap berkat yang dimiliki adalah hasil usahanya sendiri. Awalnya berdoa kepada Tuhan supaya diberkati, dan Tuhan memberkati. Setiap apa yang diusahakan atau dikerjakan selalu berhasil, sehingga berkatnya terus bertambah dan bertambah. Dan akhirnya merasa bahwa semua berkat itu merupakan hasil usahanya. Karena jika ia tidak berusaha, maka tidak akan berhasil. Memang benar, untuk menjadi berhasil harus berusaha dan berjuang. Tapi harus kita ingat bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Karena Tuhanlah yang membuat apa yang kita kerjakan selalu berhasil dan mendatangkan berkat untuk kita. Jika kita berpikir bahwa semua berkat itu adalah hasil usaha dan jerih payah kita saja, maka kita akan mengabaikan Tuhan. Kesombongan, kegagahan akan muncul dari diri kita. Dan pada akhirnya kita menjadi undur dari Tuhan, merasa bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita tetap setia dan tidak melupakan Tuhan, baik dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan gagal maupun berhasil, dalam keadaan susah atau bahagia, dalam keadaan apapun. Marilah kita tetap menjadi anak-anaknya yang setia kepada Bapa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang setiap hari selalu menjaga, menyertai, dan memberkati kita. Setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan melihat. Setiap apa yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga semua berkat yang kita miliki, itu adalah dari Tuhan. Dan jika kita sedang dalam kondisi yang kekurangan, Tuhan pun juga akan melihat kita. Pada saatnya Tuhan juga akan memberikan kecukupan kepada kita semua. Maka jangan pernah melupakan Tuhan dalam keadaan atau kondisi apapun. Percayalah, selalu di dalam Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini, kiranya menjadi kekuatan, mungkin teguran bagi kita semua, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap setia dan tidak melupakan Engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Ajari dan tuntun kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu hari ini. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu semangat dalam menghadapi tantangan dan masalah, karena Engkau menyertai mereka. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika ada yang sakit, tolong sembuhkan. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.